Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Deurani Britawati, mahasiswa preklinik semester terakhir. Nah, kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang 8 fakta tentang FK Unpad. Nah, semoga fakta-fakta ini bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi ngincer FK Unpad nih di tahun 2021. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari fakta yang pertama. FK Unpad ada di Jatinangor. Nah, bener banget guys. Di mana sih Jatinangor itu? Yaitu di Kabupaten Sumedang. Jadi, kalau misalnya teman-teman dengar Unpad itu di Bandung, iya bener, Unpad di Bandung itu ada kampus di Pati Ukur gitu ya. Jadi, FK Unpad tuh ada dua sebenarnya kampusnya. Ada yang di Jatinangor dan ada yang di Eijkman. Nah, bedanya tuh apa yang di Jatinangor sama di Eijkman? Kalau misalnya yang kampus Jatinangor, dia itu untuk mahasiswa S1 yang dari tahun 1 sampai tahun 3. Kalau yang di Eijkman, dia buat mahasiswa yang clinical transition phase atau yang udah semester akhir, yang semester 7 gitu. Di semester akhir pendidikan di preklinik. Nah, kenapa sih kok dibedain antara yang preklinik sama yang lagi clinical transition phase? Karena teman-teman, waktu kita dari tahun 1 sampai tahun 3 ini, semua pembelajarannya itu benar-benar yang menekankan pada basic science, terus skills, dan juga clinical science yang benar-benar dia itu berdasarkan kasus-kasus tutorial, lalu belajar lab, tentang lab anatomi, terus lab-lab lainnya, terus juga skills itu di Jatinangor, dan itu semuanya ada di Jatinangor. Nah, waktu masuk ke semester akhir, yaitu semester 7, dia masuk ke masa-masa clinical transition phase, asalnya preklinik ke klinik gitu. Transisi itu di semester 7. Kenapa semester 7-nya di Eijkman? Nah, karena di semester 7 ini normalnya dia ada kunjungan nih ke puskesmas-puskesmas, dan puskesmas jejaringnya FK Unpad itu kebanyakan tersebarnya di Bandung. Jadi, dia waktu semester 7-nya itu dia pindah ke Bandung, dan gedung kuliahnya pun jadi gedung kuliah Eijkman. Dan sekalian juga kan sama nyusun skripsi, yang dimana dosen-dosen pembimbingnya itu dokter-dokter di RSHR sama sebagian dokter yang ada di Eijkman. Jadi dia bener-bener udah di Bandung nih kalau misalnya semester 7. Nah, jadi gitu ya guys ya, buat adik-adik nanti yang nargetin FK Unpad di tahun 2021, berarti nanti kalau keterima akan kuliah di Jatinangor. Fakta yang kedua, FK Unpad suka supporteran. Iya bener banget guys. Jadi kalau misalnya ada yang nyangka, aduh anak FK belajar terus, enggak guys, enggak ya. Karena kita juga ada mainnya. Ya guys, FK Unpad suka supporteran. Banyak banget mahasiswa FK yang suka ikut buat ngasih support kalau misalnya lagi ada perlombaan futsal, bulu tangkis, atau perlombaan-perlombaan yang berbau olahraga yang biasa itu di Balai Santika. Nah, biasanya anak FK tuh kayak suka ngegerombol, terus dia bikin ngeramein suasana dengan yel-yelnya. Pokoknya khas banget deh. Kalau misalnya teman-teman pernah denger yel-yelnya FK Unpad tuh, dia banyak banget. Terus tiap ada perlombaan gitu ya, yang ada supporterannya, itu tuh FK tuh selalu menang gitu supporterannya. Jadi emang suka banget nih supporteran. Jadi gak cuma belajar aja ya guys ya, kita juga suka main supporteran. Jadi kita jiwa supporternya tuh kayak udah menyatu gitu loh guys, sama sambil nyanyi yel-yel. Nah, gak nyangka kan kalau anak FK suka supporteran. Iya guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke fakta yang ketiga.
FK Unpad merupakan salah satu fakultas yang pertama kali berdiri di Unpad. Nah, apa aja sih fakultas yang pertama kali berdiri di Unpad itu? Yang pertama ada Fakultas Hukum, terus ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan ada Fakultas Kedokteran yang bareng-bareng nih didirikannya itu pada tanggal 11 September tahun 1957. Nah, terus yang keempat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran merupakan salah satu fakultas kedokteran tertua yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya keempat tertua di Indonesia ya. Yang pertama itu ada Stovia yang terus jadi Dokter Jawa School dan sekarang jadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, yang kedua dia ada NIAS, Nederlands Indische Artsen School. Nah, dia ini yang sekarang jadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan yang ketiga tertua di Indonesia ada Universitas Gadjah Mada nih untuk fakultas kedokterannya. Dan yang keempat ada Fakultas Kedokteran Unpad, yaitu berdirinya tahun 1957. Terus yang kelima itu ada Undip, Universitas Diponegoro. Nah teman-teman, jadi dari dulu itu berkembang banyak sekolah kan di Indonesia. Nah, jadi asalnya di Bandung itu dia belum ada nih sekolah kedokteran. Jadi asalnya cuma di Pulau Jawa aja gitu, diwakili di Jakarta sama di Surabaya. Tapi di Bandung itu tuh belum ada. Akhirnya di Bandung ini dia mendirikan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dulunya dia ini hanya satu ruangan di rumah sakit guys, dan akhirnya berkembang terus-menerus menjadi fakultas kedokteran yang bergabung dalam satu gitu di Unpad. Selanjutnya fakta yang kelima. Nah, fakta ini unik banget guys, karena nggak semua FK di Indonesia punya sistem ujian kayak gini. Apa itu? SOKA. Nah, pasti kayak udah gitu banget ya waktu dengar kata SOKA. Jadi apa sih itu sebenarnya SOKA? Ditulisnya S-O-O-C-A. Nah, jadi SOKA itu adalah Structured Oral Objective Case Analysis. Nah, apa sih itu? Kita itu menganalisis suatu kasus yang diberikan ketika ujian, dan nantinya kita mempresentasikan secara terstruktur dengan cara lisan, dan penilaiannya itu dinilai oleh dua penguji yang biasanya satu dokter spesialis dan satu dokter umum. Nah, di ruangan itu nanti kita mempresentasikan tentang kasus yang kita dapetin nih teman-teman. SOKA itu merupakan salah satu ujian yang sangat wow dan amazing di kalangan anak-anak FK Unpad, karena kalau misalnya kita sebelum SOKA nih, semua orang tuh dengan kehektikan dunia, dan kalau misalnya udah beda SOKA kayak separuh bebannya tuh sudah terangkat gitu dengan mikirin ujian-ujian yang lainnya. Dan FK Unpad ini merupakan salah satu pelopor dalam sistem ujian SOKA yang ada di Indonesia, dan akhirnya diikuti oleh beberapa fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, terutamanya fakultas kedokteran yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, selanjutnya kita masuk ke fakta nomor 6. Fakta yang ke-6 ini tentang gimana sih belajarnya di FK Unpad. Jadi kita itu pakainya sistem organ guys. Gimana sih sistem organ itu? Jadi kita paketan kayak satu semester kita udah pasti mempelajari tentang sistem apa aja. Misalnya aku sekarang semester 7, terus aku belajar tentang family medicine and tropical medicine. Nah, itu kayak udah pasti gitu kita bakal belajar itu. Nah, terus kalau misalnya di FK Unpad itu dia bener-bener sistemnya sistem organ. Waktu aku semester 1, aku itu belajar tentang FBS, Fundamental of Basic Science, dari FBS 1 sampai 4. Terus semester 2 aku masuk ke Dermatomuskuloskeletal and Hematoimmunology System. Terus semester ketiga aku masuk belajar tentang Endocrinology and Metabolism System dan juga Neurobehavior and Spatial Sense System. Terus
Di semester 4 aku belajar tentang cardiovascular system and respiratory system. Di semester 5 aku masuk belajar tentang gastrointestinal system and genitourinary system. Terus semester 6 ini full aku belajar tentang RPS, yaitu reproductive system 1 dan 2. Jadi selama 1 semester benar-benar full mempelajari tentang reproduksi. Itu buat semester 6. Terus semester 7 yang sekarang aku belajar tentang tropical medicine and family medicine. Nah, teman-teman, jadi gimana sih sama sistem organ yang dipelajari? Jadi tiap akhir semester kita ujian. Jadi ujiannya itu di akhir gitu, guys. Nah, jadi kita itu bener-bener yang 1 semester belajar dulu, terus ntar di akhir ujian gitu. Ada sih UTS-nya gitu. UTS-nya tuh MDE aja dari sistem yang udah kita pelajari di awal, biasanya sistem-sistem awal. Nah, untuk sistem ujiannya gimana? Ini berhubungan banget nih sama fakta yang nomor 7. Nah, FK4 itu sekali ujian langsung banyak, guys. Iya, kenapa? Karena ujiannya di akhir semester. Apa aja sih jenis ujiannya? Yang pertama ada SOCA, ada OSCE, yaitu Objective Structured Clinical Examination. Dari namanya aja udah ujian klinis yang terstruktur gitu ya guys ya. Jadi ujian yang klinis ini kita selama 1 semester belajar tentang stase-stase di setiap sistemnya. Nah, terus udah gitu, biasanya di akhir pas lagi OSCE ini dikeluarin nih semua stase-stasenya dengan kasus-kasus yang waktunya itu per stasenya 10 menit. Jadi 1 menit kita baca soalnya, terus udah gitu bel lagi nih setelah 1 menit, terus kita bakal masuk ke ruangan dan disitu kita ngerjain OSCE-nya itu selama 9 menit gitu di dalam untuk prakteknya. Nah, untuk OSCE ini dia mulai berlaku dari semester 2 teman-teman, karena di semester 1 itu adanya OSPE. OSPE itu Objective Structured Paper Examination. Kenapa paper? Karena di Fundamental of Basic Science itu kita nulis gitu guys, ujian OSPE-nya itu. Jadi ada disediain soal gitu, terus kertas lembar jawaban, terus kita isi deh jawabannya di situ. Jadi itu OSCE. Selanjutnya, ujian yang ketiga yaitu MDE. Nah, MDE ini multidisciplinary examinations ya. Jadi dia bener-bener yang pilihan ganda. Soalnya itu 200 per sistem. Jadi kalau misalnya di UTS kita udah ujian yang sistem yang pertama itu udah 200. Terus tadi akhir semester kita ujian lagi sistem yang satunya lagi nih itu 200 soal juga. Itu MDE. Dan itu tuh dia ada kompleknya gitu teman-teman. Nah, kompleknya juga nanti 200 soal. Nah, itu untuk yang MDE sistemnya ya. Kalau misalnya untuk yang macam-macam kayak BHP, PHOP, itu CRP juga. Itu biasanya soalnya disesuaikan sama narasumber yang pembuat soalnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya tentang fakta yang ke-8. Nah, fakta yang ke-8 ini tentang koas teman-teman. Jadi, koas di FK4 itu ditempuh selama 1,5 tahun atau 18 bulan dan dia punya 17 rotasi stase yang dipelajarinya. Mungkin ada beberapa FK di Indonesia dia itu yang menempuh masa koasnya itu 2 tahun. Nah, jadi ini benar-benar balik lagi ya ke kebijakan dari masing-masing fakultasnya gitu. Mau menyelenggarakan pendidikan kliniknya itu selama berapa tahun. Kalau FK4 sendiri selama 1,5 tahun dan prekliniknya itu selama 3,5 tahun. Jadi totalnya dari mulai kita pertama masuk FK sampai lulus itu kita 5 tahun guys. Dan nanti setelah itu kan akan ada internship ya, dia itu 1 tahun. Nah teman-teman, that's all fakta tentang FK4. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngejar FK4 di tahun 2021 atau di tahun-tahun selanjutnya. Semoga vlog ini bisa bermanfaat, memberi gambaran ke teman-teman, menginspirasi dan
memotivasi teman-teman. Semangat terus ya buat teman-teman yang lagi berjuang untuk SNMPTN, SBMPTN maupun ujian tulis. Semoga teman-teman bisa mencapai cita-citanya dan bisa dapat universitas dan fakultas dan juga jurusan yang teman-teman inginkan. See you guys.